pewarna Indonesia dimanapun kawan-kawan berada di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, baik kabupaten dan kecamatan. Kita di sini berjumpa kembali pada acara Pewarna Indonesia. Kali ini kalau sudah melihat looks kami seperti ini pakai baju putih-putih, kita ingin ikut mengambil bagian merayakan 17 Agustus. Nah, kebetulan di acara talk show kita ini kami merayakannya dengan mengadakan talk show. Jadi kebetulan di sini ada narasumber kita yang famous, yang canggih-canggih di kalangan pewarna ya maksudnya kan. Gitu ya kan. Yang pertama saya perkenalkan diri dulu. Saya Douglas Tobing, saya dari United Indonesia. Itu yang di belakang kamera salah satunya pimret saya Saudara Andreas. Kami bergabung di pewarna ini dan di sini saya perkenalkan juga ada Ketua Umum kami adalah Bapak Yusuf Mujiono. Nah, selain sebagai Ketua Umum, Bapak Yusuf Mujiono ini adalah mempunyai grup Gaharu. Di antaranya adalah majalah gaharu.com, ada majalah Gaharu yang sendiri yang dicetak, dan Kilometer COID, dan satu lagi apa? Telusur.com. Nah, selain di sini ada ketum pewarna, di sini juga ada perwakilan dari ketua PW. Sebenarnya mungkin ya. Ketua PD. Siang ketum gitu. Oh iya. Oke, selamat. Ini gue dirawat sama ketua gue nih. Selamat siang ketum. Selamat siang Bung Douglas. Terima kasih sudah mau hadir di tempat ini. Di sini juga kita ada juga dari ketua PD ya. PD dari DKI Bapak Johan Tirtoni Silaban. Selamat siang Pak Johan. Selamat siang. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Pak Johan ini adalah salah satu pimret daripada Bertanya News. Jadi sahabat pewarna kalau mau bertanya, bertanyalah, kan gitu ya. Persoalan jawaban nanti gampang. Itu di Bertanya News. Di sini juga ada ketua daripada PD Bekasi ya, Jawa Barat adalah Bung Kefas. Siapa namanya tadi saya udah nyatet. Kefas Herwin Devananda yang akrab dipanggil Romo Kefas. Nah, Romo Kefas ini adalah owner dari Pelita Nusantara Group. Jadi artinya dia punya di bawah media-medianya itu adalah pelitanusantara.com, Pelita Kota ID, Jakartena.com, Klik Beritanet, Jurnal Warga ID. Nah, banyak kan? Nah, media dia tuh banyak. UMR Jawa Barat juga kalah media dia. Itu kira-kira perkenalan singkat kita. Di sini ada ketum pewarna, sangatlah tidak elok. Oh iya, sorry, ada yang ketinggalan. Thank you Pak. Biar nggak ketinggalan. Ini dari pengurus dari pusat di bagian OKK ya. Yes. OKK itu organisasi kaderisasi keanggotaan. Yes. Adalah Saudara Hendar Moko yang saat ini beliau ini adalah pimret ya. Yes. Dari Foxin Populi. Foxinpopuli.com, yes. Pokoknya populi banget lah. Iya. Di belakang juga ada Saudara Amos, yes, yang megang kamera juga. Beliau ini sekarang ada di beritamerdekaonline.com. Nah, itu dia tuh orangnya. Korlip di situ. Oke, sekarang kita tiba waktunya kita dengarkan dulu nih dari sebelumnya. Kami ini sudah melakukan tes antigen, protokol kesehatan sudah kita jalankan, artinya kita sudah bisa lah buka masker ya, supaya sahabat-sahabat pewarna tahu ini, oh ini lo ketum, oh ini lo ketua DKI, paling ini ketua DKI masalahnya. Oke, sekarang kita dengarkan kata sambutan, kesan-kesan ketua, bukan kesan-kesan sih, apa visi kedepannya mengingat Indonesia yang sudah ke-76 untuk pewarna Indonesia. Kita dengarkan langsung oleh Bapak Ketua Umum Yusuf Mujiono. Silakan. Ya, sahabat pewarna dimanapun berada, terima kasih Bung Douglas dan juga Ketua DKI, Ketua Jawa Barat, OKK dan juga para ketua-ketua yang nanti juga akan ikut nimbrung ya dalam acara ini melalui online. Nah, bicara kemerdekaan ini Bung ya, kemerdekaan sudah 76 tahun. Tentu ya banyak hal yang perlu dibenahi. Jadi sisi lain memang pembangunan ya sudah berjalan, tapi sisi lain dalam kondisi COVID ini, merdeka dalam COVID
waduh agak pusing juga kemana-mana harus pakai antigen ya. Wah. Harus PCR. Dan ini apakah itu termasuk merdeka? Itu menjadi pertanyaan kita. Kecuali gratis gitu ya. Kecuali gratis. Tapi apapun perjalanan bangsa ini sudah menuju yang lebih baik. Dan terus kita berbenah karena kemerdekaan itu tanpa kita kerjakan ya nanti akan tidak merdeka lagi. Jadi kemerdekaan yang sudah menjadi komitmen kita bersama, kita terus berjuang. Nah ini ciri khas Pewarna, terus berjuang bagaimana menjaga keadilan dan juga toleransi yang setara. Itu yang menjadi apa ya? Tagline kita. Terus berjuang dan baik memberikan keadilan, tetapi juga memperjuangkan toleransi yang setara. Caranya bagaimana? Nanti kita akan bicara sama-sama kan toleransi setara ini. Karena itu dulu yang kita sampaikan. Supaya yang lain bisa bicara. Ini tadi poin yang kita dapat adalah tagline-nya terus berjuang, membela keadilan, dan juga memperjuangkan toleransi yang setara. Memperjuangkan toleransi, nah itu digarisbawahi underbold, dipertebal. Oke, itu dari ketua umum Pewarna Indonesia. Sekarang kita masuk ke karena Jakarta, barometer Indonesia. Gubernur DKI. Jadi kita ini gedung-gedung nih. Ketua PD Jakarta DKI Saudara Johan Tirtoni. Silakan. Terima kasih Bung Douglas. Selamat siang teman-teman di mana saja berada. Sahabat pewarna, terutama sahabat-sahabat pewarna di DKI. Di DKI ini memang barometer ibu kota. Dimanapun mau melihat Indonesia pasti harus di Jakarta. Disinilah ragam keberagaman itu ada. Nah, kami berharap dalam flashback ke belakang di mana saat itu terjadi intoleransi sangat tinggi di Pilgub. Semoga Pilgub ke depan tidak ada lagi permasalahan intoleran yang sangat tinggi, dan untuk ke depan saya lihat kebersamaan sudah mulai numbuh di DKI, sudah mulai dipupuk kebersamaan ini dalam segi agama, ras, dan suku. Juga saya berterima kasih walaupun bagaimanapun Pak Anies adalah gubernur kami. Suka atau tidak suka itu gubernur kami. Amin. Dan kami sudah menjalankan apa yang kami kerjakan dalam mengisi kepengurusan kami di DKI ini dengan kegiatan webinar, membagi sembako. Intinya kami selalu tetap berharap kebersamaan di dalam DKI. Kalau di DKI sendiri ketua di bawah DKI ada beberapa media, ada banyak lah ya. Ada banyak. Yang di bawah ini nama DKI ya. Ya, ada kurang lebih yang saat ini yang intens ya. Itu 15 media. 15 media ya. 15 Oke. media. Mantap sudah. Sudah. Itu dari ketua DKI. Itu mungkin barangkali tanyakan targetnya berapa gitu kan? Oh ya, ada mungkin Target untuk keseluruhan tuh kami berbikin sebanyak mungkin. Tapi kami minimal ya? Minimal itu 50. 50 ya? Bisa ya tuh ketua ya? Bisa. Oh, bisa ya. Apapun Semua harus. media ekstrim, media mainstream segala macam. Kalau perlu kami juga bisa mengajak media-media non-Kristen atau wartawan-wartawan non-Kristen kalau memang mau bersedia ke kami pun kita nggak masalah, tapi tetap dalam koridor organisasi main. Oke, itu Tidak agama. Itulah ketua kami, saudara Johan, yang punya visi misi sangat maju, sangat besar kan gitu ya kan, apalagi untuk gubernur DKI kan gitu kan. Selanjutnya kita dengarkan juga, nggak baik juga kalau kita tidak dengarkan dari Jawa Barat, karena yang punya Jawa Barat gitu loh ya kan. Jadi kita dengarkan dari Romo Kemas mengenai pewarna Jawa Barat dalam rangka Indonesia 76 tahun. Terima kasih host atas kesempatan. Mohon izin ketum. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tanpa terasa memang Indonesia akan menghadapi hari ulang tahunnya yang ke-76. Betul. Dan kami percaya banyak sebuah progres-progres yang saat hari ini cukup sangat baik. Apalagi ketika kita bicara Jawa Barat secara keseluruhan, ada 27 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat, dan bagaimana ketika bicara sebuah framing, bicara toleransi, intoleransi banyak terjadi di Jawa Barat. Tetapi hari ini kita mengucap syukur karena banyak potret-potret yang ada di Jawa Barat yang sudah
menjejaki bicara toleransi. Belajar dari kota Bekasi, belajar dari kota Bogor. Artinya bicara toleransi dan kesetaraan merajut kebinekaan itu bisa terwujud. Dan harapan saya ke depan bukan saja bicara untuk kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat untuk mencontoh figur-figur pemimpin yang memperjuangkan toleransi, tapi kita berharap bahwa potret pemimpin kita secara nasional bagaimana bekerja keras membangun Indonesia ini dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin daerah. Itu harapan saya mungkin. Dan daripada nanti saya ditanya yang tergabung di media lebih baik saya dahului dulu. Lebih baik saya dahului dulu, betul ya? Tidak ada bocorannya ya? Iya kan? Ya, betul. Jadi yang sudah terdaftar di Pewarna Jawa Barat, kita ada 55 media online dan 5 media cetak. Dan kami harapkan kerjasama ini terus akan dielaborasikan bagaimana memperjuangkan atau merajut kebinekaan ke depan. Dan saya percaya dengan bimbingan ketum, bagaimana jelas instruksinya bahwa gestur pewarna adalah kesetaraan, merajut kebinekaan. Artinya, mari kita sama-sama berjuang di dalam bingkai NKRI yang kita cintai bersama-sama. Merdeka! Merdeka. Kan Merdeka. udah saya bilang, Merdekanya begini ya. udah saya bilang itu ketua Jawa Barat itu punya visi misi yang keren juga, yang jauh lebih keren. Makanya nggak salah tuh yang di kepala mesti mantap punya sudah, ya kan? Jadi sekarang kita masuk ke OKK nih, mengingat keorganisasian ya, pengembangan nih. Jadi mungkin Bapak Moko bisa menjelaskan sampai detik ini, sampai saat ini ada berapa sih keanggotaan pewarna di seluruh Indonesia ini? Silakan Pak Moko, waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Bung Douglas. Mohon izin Ketum dan pimpinan daerah Jawa Barat, pimpinan DKI, Bang Johan. Ya, kesempatan ini bagus buat kita menyampaikan paling tidak bukan laporan utuh ya, tapi lebih kepada sudah sejauh mana sih pewarna melangkah gitu, dalam arti dari 75 tahun menuju ke 76 ya. Nah, dari apa yang sudah berjalan, menurut catatan kita itu sudah ada 20 provinsi. 20 ya? 20 provinsi, ya? Baik yang sudah definitif maupun dalam kondisi sudah diberi mandat gitu. Tapi sebelum melangkah ke sana, baiknya saya mengingatkan untuk teman-teman bahwa secara teologis di pewarna ini kita menjadi garam dan terang. Jadi itu secara teologis memang konstitusi pewarna menyebutkan itu. Jadi itu pegangan buat kita semua. Nah ini setahun dari 75 ke 76 kepemimpinan Pak Yusuf sudah membuktikan, artinya memberikan rasa bagi kehidupan berbangsa kita dan bernegara kita. Itu dengan webinar, dengan melakukan diskusi, terus komunikasi dengan tokoh-tokoh nasional gitu. Saya pikir itu harus dicontoh di daerah gitu. Sebab apa yang sudah diretas oleh pimpinan pusat supaya tidak sia-sia, itu menurut saya. Nah, yang kedua, poin kedua yang mesti diketahui, ada satu proses bahwa keanggotaan kita semakin banyak. Karena diakuin atau tidak, pewarna ini makin seksi. Artinya, gitu ya. Seksi artinya bertambah gitu ya. Kalau kita bicara kepentingan, bahasa Romo ke saya, pewarna ini seperti bandul politik. Jadi diinginkan di mana-mana. Jadi kalau nggak masuk pewarna, rugi sendiri deh. Nah, dari catatan kita di OKK, saya berani bisa bilang itu di Indonesia kita tidak kurang dari 500 anggota. Gitu, dan ini progres 500 ya? 500 Indonesia ya? Iya, jadi ini ongoing progress, artinya secara pendataan kan tidak mudah karena kita tahu kan bagaimana lakukan pendataan di kalangan wartawan toh gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah 500 dengan jumlah orang Kristen di Indonesia tentu masih jauh daripada banyak gitu kan. Intinya itu yang kedua. Jadi yang ketiga, pesan saya buat teman-teman, pewarna ini menjadi gerakan okumene kita di bidang jurnalistik. Bagaimana kita menyampaikan apa yang memang dibutuhkan masyarakat gitu. Jadi secara profesional kita menjalani profesi wartawan dan secara manusia beriman kita menjalani
apa yang dibilang menjadi garam dan terang. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, saya kira 70 tahunan merdeka ini kita udah jadi manusia merdeka, artinya bisa merdeka menulis, merdeka berbicara, dan kira-kira begitu. Begitu ya. Oke. Itu dia tuh dari OKK. Mantap kan? Bro Moko ini termasuk famous di segala acara. karena dia proaktif dan dia punya visi misi untuk membesarkan bagaimana pewarna tanpa memikirkan dan punya maksud tertentu ya. Yes. Artinya untuk maju bersama ya. Yes. Oh gitu, mantap. Nah, ini sekarang kembali kepada Ketum Pewarna nih. Ada satu pertanyaan sebetulnya nih Ketum. Iya. Di Indonesia yang ke-76 ini rencananya proyeksi pewarna, bagaimana peran pewarna ke depan itu seperti apa? Ya, peran pewarna untuk ke depan, dan ini juga proses seperti yang disampaikan oleh OKK tadi, terus kita berjalan berproses. Seperti kan sebenarnya di pewarna sendiri kan ada dua semacam web program ke dalam dan program keluar. Ya. Nah, program ke dalam tentu kita akan memperjuangkan hak-hak daripada anggota, dalam hal ini adalah jurnalis pewarna. Kita sudah punya lembaga hukumnya, jadi ketika teman-teman nanti ada permasalahan hukum, tinggal kita bisa di backup oleh LBH pewarna kita. Baik. Dalam ini Bang Cak Mari Girsan sebagai direkturnya. Lalu tidak kalah pentingnya karena pewarna ini juga tidak wartawan yang matang ya, tetapi juga menjadi lahan untuk pelatihan jadi wartawan. Jadi kita mengadakan pelatihan. Dan ini fungsi hukum ini jalan, artinya kita bekerja sama sebentar lintas gereja, lintas ormas dan sebagainya untuk kita adakan pelatihan. Nah, kemudian untuk kesejahteraan tentu ya kita berupaya lah saat-saat pandemi ini bagaimana teman-teman juga terbantu dengan mencarikan sponsor-sponsor tertentu. Kemarin sejahtera banget kita kan beras-beras. Nah, seperti itu. Dan bukan hanya hukum ini, tapi kita lintas agama ya. Kita ya terima kasih kepada Bapak Pesantren Al-Zaitun yang dengan rutin membantu kita bahkan komunikasi ke komunitas terus berjalan. Semoga ini tetap berjalan bagaimana bakti sosial itu berjalan. Nah, terlepas dari kontroversi yang ada ya, itu, tapi itulah bukti dari itu lintas keluar. Lalu kemudian juga dengan ormas-ormas lain kita membentuk perkat. Artinya untuk pergerakan bersama di dalam memperjuangkan eksistensi umat dalam rangka menuju toleransi yang setara. Tidak mungkin kita dianggap setara kalau kita tidak berbuat apa-apa. Tadi gitu kan? Jadi orang-orang kita ini komunitas Nasrani di tengah-tengah bangsa ini berkontribusi di segala bidang. Tetapi kalau tidak kita sebagai jurnalis tidak memberitakan, tidak tahu apa yang menjadi karya mereka. Nah, kalau kita sudah berangkat dari situ, kita ini orang Kristen ini, orang Nasrani juga bekerja, memberikan peluang-peluang kerja, memberikan peluang-peluang yang banyak untuk bangsa ini, eksistensi jadi sama. Berarti ini sama bangsa. Jadi kita tidak ada yang kita harus unggul, kita harus diperlakukan lebih, tidak. Tapi sebagai warga negara yang dijamin, kita punya hak yang sama. Kalau bicara kecil dan besar itu kan tinggal nanti melihat kecil wilayahnya, kok kecil penduduknya. Kalau wilayahnya kan kita besar, tapi penduduknya kecil kan gitu jumlahnya. Nah ini tidak akan mempertentangkan itu, tapi bagaimana semua warga itu peran. Nah, jurnalis itu fungsinya memberitakan itu, menuliskan itu, termasuk juga melawan berita-berita yang sekarang sudah nggak karuan. Kemarin juga kita melakukan ada webinar ya. Ketum ya, mengenai hoak, mengenai Papua juga kita angkat ya. Iya, betul. Jadi itu tadi sudah dikatakan sama ketum kita mengenai bagaimana peran pewarna ke depan. Jadi sebetulnya sih banyak banget gitu loh yang mau kita gali. Mungkin kalau bisa dikasih waktu sedikit lagi saja, ini ada ketua-ketua ini harus kita kulik-kulik sedikit aja. Perlu kita kulik mereka ini karena menyangkut daerah-daerah mereka nih, daerah-daerah besar. Kepada ketua DKI nih, ketua. Apa harapan ketua DKI kepada selaku ketua pewarna DKI untuk pemerintah Pemprov ya saat ini, yang harus diharapkan nama ketua tuh mau yang seperti apa gitu loh, terutama untuk kalangan-kalangan mereka menyebutnya minoritas kan gitu. Saya juga berharap pada Pak Gubernur dan Wakil supaya izin gereja, renovasi gereja. Sekarang ini ada belakangan ini saya menghadapi renovasi gereja yang agak sulit.
saya berharap biokrasi di dalam Pemda itu cobalah untuk masalah rumah ibadah itu agak lancarkan gitu. Tidak dipersulit lah ya. Tidak dipersulit. Lalu untuk masalah pembagian dalam situasi COVID begini, saya berharap pemerintah DKI memang bisa terjun langsung melihat, karena ada sebagian masyarakat yang nggak dapat, entah itu pendataannya gimana saya kurang tahu, tapi yang jelas kurang dapat. Dan gunakanlah tempat-tempat rumah ibadah untuk menyelesaikan masalah COVID seperti isoma misalnya. Contoh soal kayak gereja kan halamannya luas, Ya. dijadikanlah tempat, dipasang bedeng-bedeng, ya Pemda DKI tinggal siapkan aliran listrik dan bedeng-bedeng, jadi masyarakat bisa di situ. Gitu. Untuk vaksin ya, penyuntikan Untuk vaksin juga ya. gitu. Jadi kan belakangan ini ya kebanyakan yang saya lihat ya gereja bekerja samalah dengan gereja-gereja di sekitar DKI ini. Ya, jadi tapi kalau nggak salah untuk DKI sendiri saat ini sudah melayangkan surat ya kepada gubernur untuk audiensi ya rencananya. Oh iya. Ya, kan Itulah, terima kasih itu. Ya. Semoga gubernur mau menerima dan mendengarkan aspirasi Ya. ketua ya kan ya. Jadi Pak Gubernur jangan lupa ya. apalah kami pewarna Indonesia, Ya. tapi tanpa pewarna Indonesia DKI juga bisa maju kan Ya. gitu ya kira-kira ya. Begitu ketua ya. Oke, sekarang kita ke Saudara Romo Kepas. Romo Kepas ini yang punya Jawa Barat, yang punya Bekasi, wah luar biasa pokoknya. Kalau Romo sendiri nih, ke depannya harapannya pewarna khususnya untuk Jawa Barat lah ya, pewarna Jawa Barat ini proyeksi apa, rencana apa yang ke depan atau jangka pendek ini yang mau dilakukan untuk memajukan jurnalis-jurnalis dan masyarakat Kristen dapat terakomodir suaranya di sana. Oke, terima kasih. Seperti arahan Ketua Umum kepada kami, itu jelas bahwa konsolidasi internal itu harus dilaksanakan. Baik. Pertama, bagaimana kami akan membentuk kepengurusan-pengurusan di tingkat kota dan kabupaten. Nah, kemarin pelantikan Kota Bekasi menjadi sebuah jurisprudensi. Bagaimana narasumber kita sangat luar biasa. Saya mengucap terima kasih dan mengucap syukur karena Bapak Basara berkenan untuk memberikan motivasi di dalam bagaimana merangkai kebinekaan itu dalam 4 pilar kebangsaan. Bapak Itu Basara ini adalah Wakil Ketua MPR. Dan saya bersyukur beliau berkenan membranding atau memberikan sebuah pemahaman kepada pengurus-pengurus baik. PAC di Kota Bekasi. Itu yang kami sangat senang sekali dan sangat bahagia, dan itu juga ketum hadir di situ. Dan yang kedua, mungkin kami akan lakukan sebuah pelatihan-pelatihan karena kami sadari bahwa pewarna ini gesturnya adalah sekterian, gesturnya adalah kekristenan, bagaimana mengedepankan keteladanan nilai-nilai Kristen. Makanya kami sadar bahwa gereja adalah tempat kawah candra di mukanya para pemuda-pemuda Kristen. Jadi mungkin ke depan kami akan berjejaring dengan gereja untuk pelatihan-pelatihan jurnalis ke depan. Itu mungkin target kami. Nah, banyak yang kami akan kerjakan ke depan, dan dalam waktu dekat juga kami sedang garap. Hari ini bicara gerakan ketahanan pangan. Untuk anggota. Kami sudah ada kebun pewarna Jabar, itu adanya di Kota Bekasi. Oh, ada kebun pewarna Jabar ya? Iya, itu ada di Kota Bekasi, dan kami tanam buah-buahan dan lain sebagainya. Sekarang lagi kita uji coba. Dan kemungkinan ini akan menjadi sebuah gerakan-gerakan untuk di PC-PC yang akan dibentuk nanti ke depan. Terus kami juga akan mengkonsep bicara tentang UMKM. Bagaimana kami mengajak gereja-gereja untuk bekerja sama kepada kami untuk bagaimana pelataran kecilnya itu dijadikan tempat komoditas, apakah warung pewarna dan lain sebagainya. Oh, itu yang sedang dilakukan Itu ya, yang akan membangun kita kerjakan ini ke ya, depan. komunikasi Nah, ya. Pewarna Jawa Barat ini tidak bisa seperti ini kalau tanpa bimbingan Ketua Umum dan arahan-arahan beliau yang selalu secara intensif bertelepon dengan saya. Ini yang harus dikerjakan sesuai dengan anggaran dasar dan instruksi Ketua Umum. Mungkin itu yang akan kita kerjakan. Baik,
Itu luar biasa sekali Ketua Jawa Barat ini dengan segala programnya ya. Jadi sebetulnya banyak yang sudah disampaikan juga sudah banyak. Lantas juga kan tadi juga dari OKK juga sudah menyampaikan bagaimana perkembangan organisasi itu sendiri, keanggotaan kita, dan di sini juga Ketum juga sudah menyampaikan apa yang menjadi visi misi daripada Pewarna Indonesia itu sendiri. Jadi kita juga berharap di sini apa yang disampaikan itu bisa diimplementasikan kepada sahabat-sahabat pewarna, khususnya kepada kawan-kawan yang berada di pengurus daerah untuk bisa saling koordinasi. Apalagi sekarang ini mengingat Indonesia 76, Indonesia sudah merdeka seperti tadi yang saya tangkap dari Ketua OKK mengatakan merdeka menulis, merdeka segala macam, tapi bukan berarti merdeka yang suka-suka kita kan begitu. Artinya sekarang ini pewarna ini lagi bebenah bagaimana caranya kita bisa dikenal di masyarakat Indonesia dan punya peran. Jadi closing statement dari Ketum Pewarna mungkin ada arahan untuk semua, mungkin sahabat-sahabat pewarna bisa dengar, atau mungkin ajakan untuk bergabung, atau kita dengarkan langsung dari Ketum. Ya, di tahun ini Indonesia masuk 7 tahun pewarna. Teman-teman, mari kita terus mencoba mewarnai bangsa ini. Memang kecil kita, tetapi jangan juga berkecil hati. Yang penting kita tetap berkarya dan berkarya. Kalau istilahnya Pak Jokowi, kerja dan kerja. Biarpun orang lain mengatakan apa, tetap kita yang punya rumah sendiri, kita yang membangun sendiri, yang orientasinya satu. Kita bisa mampu mewarnai bangsa ini, terutama di tengah-tengah pandemi Covid. Apa yang kita bisa lakukan supaya hidup kita merdeka. Nah, kira begitu teman-teman semua. Itulah dia kawan-kawan semua. Sedikit nanti di lain waktu mungkin kita bisa bertemu lagi pada event yang berbeda. Tetapi apapun itu yang tadi disampaikan oleh Ketum Pewarna dan kawan-kawan ada di sini adalah di hari kemerdekaan ini, supaya kita semua di kawan-kawan pewarna bisa mewarnai bangsa yang begitu ya Ketum, kira-kira ya. Jangan lupa juga ini nanti semua ini akan tayang di seluruh media sosial, YouTube-nya Pewarna, baik yang di daerah, pusat, segala macam. Jadi ini akan naik, jadi jangan lupa ditonton, tapi juga jangan lupa di-share, di-like, terus loncengnya bunyiin kan gitu. Biar tahu nanti ada pemberitahuan apa, ada acara apa lagi kan gitu. Banyak lah. Ini ada dipersiapkan nama Ketum juga webinar yang narasumbernya. Kemarin ada Menteri Pariwisata ya, terus ada dari mengenai Papua ya. Nah, banyak lagi narasumber yang sudah ngantri di Pewarna yang akan membuat yang akan di webinar dan akan dibungkus oleh Ketum Pewarna penyajiannya gitu ya. Oke, sekian dulu. Kita semua mengucapkan kepada untuk HUT Kemerdekaan RI ke-76, Indonesia Maju, Indonesia Jaya. Semoga Pewarna juga punya peran bagian untuk Indonesia Maju juga. Dan jangan lupa kalau ada kawan-kawan yang mungkin jurnalis, kita kan nggak tahu ya kan, mau bergabung, silakan. Bisa dihubungi ke media-media sosial kita, nanti ada di situ media-media sosial kita, atau ke OKK kita. Jangan lupa. Kan nomor berapa Pak? OKK kan nomornya berapa? Yang pasti ini medsosnya aja ya. Dulu. Ini kan teknologi ya. Sekarang era teknologi. Begitu kau cari di Google Search, ketika aja Pewarna Indonesia, maka sekian banyak informasi tentang Pewarna Indonesia itu akan dapat Anda cari. Kalau Anda cari, pasti Anda menemukan. Oke, nanti baru bisa nomor telepon ya. Oke, gitu semua sahabat Pewarna. Senang sekali. Semoga kita selalu merdeka, dan juga di kesempatan ini jangan lupa untuk karena keadaan COVID boleh ada, tapi bukan berarti berkarya untuk Indonesia tidak bisa berkarya. Jadi tetap maju, tetap semangat, dan jangan lupa selalu berdoa, karena Tuhan kita selalu mengedepankan Tuhan di segala perbuatan kita. Itu aja dari kita. Terima kasih dan merdeka. Ya. Shalom, salam sejahtera bagi Indonesia.
Saya dengan Philip Bulele, Ketua Pengurus Daerah Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Provinsi Banten, mengucapkan Dirgahayu ke-76 bagi negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Maju terus Indonesia, dan kita doakan Indonesia segera terbebas dari pandemi saat ini. Merdeka! Saya Frida Magdalena, Ketua DPD Pewarna Indonesia, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya, mengucapkan HUT RI yang ke-76. Jayalah Indonesiaku, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Harun Sumati, Ketua Pengurus Daerah Pewarna Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Kami berharap Indonesia ke depan akan lebih baik, menyelenggarakan pemerintahan, mensejahterakan masyarakat, lepas dari kemiskinan, lepas dari penindasan. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Nehemia Bakir, Ketua Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Provinsi Papua Barat, mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Semoga dengan usianya yang ke-76 tahun ini, Indonesia semakin berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Richard Jackson Mayor, Ketua Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Provinsi Papua, mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan semoga dengan di usianya yang ke-76 tahun, Indonesia terus kuat, Indonesia terus maju, dan Indonesia terus mampu memberikan kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran bagi seluruh rakyatnya di Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Immanuel Yosua, Ketua Pengurus Daerah Pewarna Indonesia Jawa Timur, mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Marilah kita bersama-sama sebagai elemen bangsa senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dan menegakkan 4 konsensus kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kiranya dengan kebersamaan yang kita miliki, persatuan yang kita miliki, kita bersama-sama dapat mewujudkan Indonesia Jaya dan Indonesia Adidaya. Merdeka, Tuhan memberkati. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Jayalah negeriku. Saya San Francisco Manoso, Ketua Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 tahun. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka. Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Grace Ari Kawalo, Ketua DPD Pewarna Provinsi Lampung. Saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Kiranya Indonesia ke depan semakin jaya,
dengan segala macam persoalan yang terjadi, biarlah tetap bertahan, ada solusi yang terbaik, dan Indonesia semakin sejahtera, semakin maju dalam segala bidang kehidupan manusia. Jayalah Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Saya Efraim Limbong, Ketua Pengurus Daerah Pewarna Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Kiranya Indonesia tetap tangguh, bersatu, dan bergotong royong di dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya di masa pandemi saat ini. Majulah Indonesiaku, merdeka! Saya Fidi Simanjuntak, selaku Ketua Pengurus Daerah Pewarna Indonesia Provinsi Bali, dan juga selaku Ketua Bidang Infokom Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita jangan menyerah oleh keadaan. Mari bersama-sama memperingati hari kemerdekaan ini. Beragam suku, berjuta bangsa, serta banyak bahasa. Tapi mari kita satukan suara dan teriakan merdeka! Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bersama di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Tuhan senantiasa menyertai bangsa Indonesia. Saya Joni Banermata, Pewarna Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat HUT RI ke-76. Kemerdekaan Indonesia di tengah pandemi mungkin terasa sepi. Mari ramaikan dengan teriakan merdeka dan semangat berbagi. Saya Effendi Lao, Wakil Ketua Pengurus Pewarna Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mewakili rekan-rekan pengurus Pewarna Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kiranya Indonesia tetap tangguh, bersatu, dan bergotong royong di dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan, lebih khusus di masa pandemi saat ini. Majulah Indonesiaku, merdeka! Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, pewarna tumbuh.